Hai semuanya, saya sering berkata kepada jemaat bahwa saya berdoa buat seluruh jemaat agar dilindungi Tuhan dari bahaya yang datang dari orang-orang jahat, kuasa-kuasa gelap, atau pengajaran yang sesat. Saya juga berdoa buat mereka agar mereka dilindungi dari diri mereka sendiri. Loh, mengapa begitu? Alkitab mengatakan bahwa hati manusia adalah jahat. Maksudnya kedagingan manusia itu adalah jahat. Kenapa kok bisa jahat? Karena manusia itu pinter bikin alasan. Sudah tahu apa yang benar, tapi menginginkan yang salah, maka bisa cari-cari alasan agar nantinya pikirannya bisa membenarkan yang salah. Nah, kira-kira seperti itu. Suatu ketika Tuhan berkata kepada Abraham, "Bram, aku akan berikan kamu seorang anak, putra mahkota." Artinya kan lahir dari rahim sang permaisuri Sarai. Tapi kan kemudian Abraham punya Hagar sebagai selirnya. Yang berikan kan juga Sarai sendiri dengan niat untuk dalam tanda petik membantu Tuhan agar janji Tuhan dikenapi. Tapi Tuhan tetap pada pendiriannya. Ketika Abraham menerima janji Tuhan, Tuhan berkata, "Abraham, tahun depan kamu akan punya anak." Abraham kan alasan kan, "Udahlah Tuhan, yang ini aja anaknya. Ismail aja lah yang jadi pewaris tahtanya, yang jadi pewaris garis kenabian dan segala macam." Tuhan bilang tidak. Anak yang lahir dari istrimu, Sarah lah permaisuri resmi yang akan menjadi anak perjanjian. Dengan Ishak aku mengadakan perjanjian. Nah, Abraham alasannya apa? Udah tua lah, tahun depan umurnya udah 100 tahun, istrinya udah 90 tahun, sudah nggak haid lagi, mana bisa punya anak? Tuhan itu maha kuasa. Ya, pokoknya Tuhan tetap pada pendirian Tuhan bahwa Ishak lah yang akan menjadi penerus garis kenabian. Apa yang terjadi? Ketika Ishak sudah lahir, ya, Sarah sudah mati, Ishak dan Ismail sama-sama sudah dewasa. Coba kita lihat ya, Kejadian 25 ayat 1-2. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Loh, ternyata nih di masa tuanya Abraham bisa loh menikah lagi dan punya istri lagi loh. Umurnya 100 tahun lebih loh. Jadi ketika Abraham berkata kepada Tuhan, "Udahlah Tuhan, yang ini aja lah, nggak usah dikasih anak dengan cara yang ajaib lah." Itu ternyata cuma alasan kan? Akal manusia pinter bikin alasan. Nah, saudara sekalian, hati-hati dengan diri kita sendiri. Kadang kita tahu apa yang salah, tapi kita inginkan. Terus pikiran kita mencari-cari segala macam alasan, baca ini, baca itu, cari alasan pembenar untuk membenarkan tindakan kita yang salah. Hati-hati, dirimu bisa menyesatkan dirimu sendiri. Oleh karena itu saya juga berdoa bagi Anda yang mendengarkan renungan hari ini. Ikuti firman Tuhan. Alkitab mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Anda mungkin kenal orang-orang yang tindakannya jelas-jelas menyimpang dari firman Tuhan, tapi merasa benar, membenarkan dirinya sendiri, menyalahkan orang yang benar. Kenapa? Karena pintar bikin alasan. Itulah kejahatan hati manusia. Anak kecil nggak usah diajarin tuh bisa begitu. Kenapa? Itulah sifat kedagingan. Oleh karena itu, hati-hati dengan diri kita sendiri. Saya berdoa agar Tuhan Roh Kudus menerangi mata hati dan pikiran kita semua, agar saudara dan saya tidak tertipu oleh diri kita sendiri atau kedagingan kita. Beri hidup dipimpin firman Tuhan, dan hidup kita ada dalam jalan yang benar. Tuhan memberkati.